Bagaimana kabar kalian? Tentu baik kan? Hari ini kita akan belajar daring. Tentu saja bersama Bu Titin di sini. Anak-anak, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 1. Muatan bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri. Siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Dan siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Apakah kalian tahu? Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Yuk kita pelajari bersama-sama. Di sebagian negara Asia Tenggara, hewan tidak hanya dijadikan sebagai bahan makanan saja. Ada yang digunakan sebagai simbol negara, ada juga yang dimanfaatkan sebagai binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratannya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, sekarang bisakah kamu menemukan hewan apa saja yang hidup di Asia Tenggara? Catatlah temuanmu di tempat yang telah disediakan di buku siswa halaman 63. Anak-anak, perhatikanlah gambar hewan-hewan berikut ini. Kira-kira bagaimana ya cara perkembangbiakannya? Yuk kita cari tahu. Ternyata setiap hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, burung, dan angsa. Selain bertelur, ternyata ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut dengan vivipar. Contoh hewan vivipar adalah sapi, kerbau, kambing, dan tentunya masih banyak yang lainnya juga ya. Yuk kita cari tahu. Kira-kira apa ya manfaat dari perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar? Tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar di kotak yang telah tersedia di buku kalian. Anak-anak, masih semangat kan? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Hore. Hore. Lanjut belajar ya. Anak-anak, kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara.
Supaya lebih jelas, yuk kita lanjut membaca di buku siswa halaman 67. Tugas kalian adalah menuliskan nama-nama 2 negara ASEAN dan bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn yang ada di buku kalian. Ayo renungkan, apa sajakah yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pahami dan manfaat apa yang sudah kalian peroleh? Kesimpulan pelajaran hari ini adalah ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak yang berbeda-beda. Kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara bergantung pada letak geografisnya. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.